Halo Tribuners, hari ini Tribun Lampung Wiki bakalan wawancara dengan salah satu klub sepatu roda yang ada di Lampung, yaitu Wheeling Lampung. Nah, sekarang kita udah bersama dengan Kak Suci, selaku founder dari Wheeling Lampung. Halo, selamat malam Kakak. Selamat malam. Kak Suci, bisa dijelasin nggak sih sama Tribuners sekalian gitu, kalau Wheeling Lampung tuh apa sih sebenarnya? Wheeling Lampung itu adalah salah satu klub sepatu roda yang ada di Indonesia dan Provinsi Lampung. Kenapa saya bilang salah satu? Karena sebenarnya di Lampung itu ada banyak, ada beberapa klub. Tapi karena tidak semua orang paham sepatu roda, tidak semua orang menyukai, jadi eksistensinya naik turun. Oh gitu. Berarti klub ya Kak ya? Kami klub, bukan komunitas. Oke. Nah itu dibentuknya tahun berapa Kak? Kalau dibentuknya tahun 2013 Januari, jadi sekarang sudah 7 tahun. 7 tahun. Siapa aja waktu itu yang ngebentuk Kak? Kebetulan saya sama kedua teman, kedua temannya sudah vakum, jadi foundernya tinggal saya sendiri. Tinggal Kakak sendiri, oke. Dan itu sampai sekarang masih berjalan Kak? Masih berjalan sampai sekarang. Oke. Dan untuk alasan tujuan pembentukannya gitu Kak? Kalau alasannya adalah sebenarnya dulu itu pertama kali 2013 itu, karena kebetulan saya atlet sepatu roda. Oke. Terus waktu saya tanding, kan dia per provinsi ya, dia per provinsi gitu. Kok Lampung ini nggak punya junior gitu. Saya mikirnya gitu, awalnya nggak punya junior. Terus lama-lama coba deh buat klub, tapi yang meregenerasi atlet gitu. Jadi terbentuklah Wheeling yang mewadahi atlet-atlet junior, dan itu berlaku sampai sekarang. Nggak cuma junior sih, senior juga ada. Cuman memang sekarang lebih fokusnya ke junior, karena junior biasanya lebih fokus. Kalau senior tuh gitu, dia fokusnya sudah beda kan. Kalau di SMP, SMA, yang dia ikut ekskul lain lah, yang ikut ini gitu. Jadi lebih junior memang. Lebih junior. Dan menurut Kakak sendiri gitu Kak, untuk atlet sepatu roda di Lampung ini gimana jumlahnya? Kalau untuk atlet sepatu roda, kan sepatu roda itu udah banyak, ada agresif, ada speed, ada freestyle. Kalau kami freestyle. Oh gitu. Jadi kalau speed itu yang sudah diponkan, jadi yang mainnya lari doang, dia sampai berkilo lari. Kalau kami freestyle, tahu ice skating? Tahu. Yang pakai lagu gitu, nah itu mainnya kayak gitu. Jadi lebih, kalau kayak futsal, ada sepak bola. Kami di futsalnya, kami lebih ke freestyle gitu, dan nggak banyak orang tahu bahwasannya sepatu roda itu nggak cuma lari-lari doang gitu. 7 tahun Wheeling itu, dan nggak banyak juga yang susah mensosialisasikannya, itu susah gitu sampai sekarang. Oke. Dan untuk keunikannya gitu Kak, kan sebenarnya olahraga itu kan banyak jenisnya gitu. Dan kalau untuk keunikan dari sepatu roda ini sebenarnya apa sih Kak? Apa ya, kalau sepatu roda itu kan, kalau basket itu kan biasa ya. Kalau sepatu roda itu kan dia langsung nempel di kaki. Kalau waktu kecil kan kita suka kayak main sesuatu yang dia beroda-roda kayak sepeda gitu kan. Pernah nggak sih waktu kecil iya sepatu dong, roda kan pasti. lucu gitu kan. Jadi lebih menarik minat aja sih. Sampai sekarang itu banyak yang suka, banyak yang minat, banyak yang mau. Tapi nggak konsisten. Itu yang sulit adalah menjadikan si anak ini konsisten dan menjadikan dia atlet. Itu yang di klub tuh gitu. Dari 100 sudah pernah, 120 udah pernah anggotanya banyak banget. Tapi kan terseleksi dengan sendirinya kan, mana yang dia hanya sekedar main, mana yang dia akhirnya dia akhirnya dia menjadi atlet. Itu terseleksi dengan sendirinya pada akhirnya. Gitu. Emang susah ya Kak untuk main sepatu roda? Susah sih enggak sebenarnya, cuma memang harus tahan banting. Karena pasti jatuh sampai ahli pun pasti akan jatuh. Berkali-kali akan jatuh dan tahan banting sih. Sama terus sepatu roda itu memang kalau kita sudah serius, dia tidak bisa dibilang murah harganya gitu. Itu yang jadi kendala juga sebenarnya sih gitu. Enggak dia harganya bisa mencapai jutaan. Oh ya? Iya. Sepatu roda itu. Ada yang sampai 10 juta gitu. Enggak ya, mungkin sebagian orang anggapnya enggak banyak, buat gue banyak sih. Banyak kan ya. Iya, banyak. Mending buat mahar kalau gue mah. Oke. Gitu. Jadi enggak terlalu bisa dipakai oleh semua kalangan sih gitu. Kalaupun bisa, pada akhirnya dia akan, kalau enggak disupport oleh brand atau pemerintah atau ada supportnya, akan sulit gitu. Karena pemerintah sendiri itu untuk Lampung itu belum support untuk kejuaraan. Jadi dari sepatunya sendiri, kejuaraannya kami sendiri,
keluar kota, kemarin kan baru pulang dari Jogja kan, itu juga sendiri uangnya. Gitu. Jadi kalau nggak bener-bener tahan banting secara mental dan finansial, susah ya Kak. Ya, dia akan sulit. Oke, dan untuk kalau sekarang tuh jumlah anggotanya berapa Kak? Kalau anggota sekarang bisa sampai 50. 50. Itu aktif semua? Nggak aktif sih, paling sampai 30, 35 ya. 35. Oke, dan 40. Dan untuk latihannya gitu tuh biasanya di mana Kak? Kalau latihan 2 kali seminggu 2 kali. Ada di Saburai, sama di Saburai 2 kali Saburai. Tapi kalau misalnya dia hujan biasanya kami ambil indoor di salah satu tempat futsal di Lampung. Terus harinya adalah Sabtu sore sama Minggu pagi di Saburai. Saburai. Dan itu untuk pemilihan tempatnya pasti ada kriteria khususnya gitu kan Kak? Itu apa aja? Sebenarnya kalau kriteria yang baik itu adalah lapangannya halus kayak lapangan bukan lapangan sepak bola, lapangan basket. Nah, harusnya tuh yang gitu. Tapi berhubung Lampung tercinta ini belum punya, mentok-mentoknya hanya Saburai, dia ya gitu, ya seadanya aja sih gitu. Oh gitu. Dan itu kalau misalkan untuk di anggota Wheeling Lampung ini sendiri ada ini nggak sih Kak? Maksudnya ada batasan usianya gitu? Kalau batasan enggak sih kayaknya. Cuman kalau dia terlalu kecil jangan juga, kan ada yang 3 tahun. Biasanya tuh ada anak-anak yang dia 3 tahun udah pengen ikut. Kadang-kadang mau nolaknya kasihan ya kan, kalau anak kecil tuh kan kasihan ya mau nolak ya, dia udah semangat gitu. Cuman dia tuh belum bisa fokus gitu. Si anak ini nggak bisa fokus, dikasih tahu dia masih melenceng sana. Ya mungkin menurut dia dan orang tuanya bisa main-main, tapi kan kita sebagai pelatih kan punya beban mental, kok anak ini nggak bisa nanti kalau dia nggak sampai target ini kita kan nggak enak, karena kan itu klub kan dan dia bayar SP per bulan. Kita kan ada rasa aduh kok anak ini nggak bisa sih, padahal memang dianya sama orang tua niatnya pengen olahraga doang, itu dia nggak fokus. Terus kadang kalau dia sudah terlalu dewasa, misalnya dia udah kuliah gitu, dia nggak fokus. Biasanya si anak ini nggak fokus, dia melenceng sana melenceng sini. Jadi yang pasti adalah umur 6 sampai 12 itu yang biasanya akan fokus. 6 sampai 12. Karena masa dia kelas TK sampai dia kelas 6 SD kan. Kalau dia udah mulai SMP kadang-kadang udah banyak les, udah fokusnya banyak kepecah. Yang bagus memang umuran 6 sampai 12. 6 sampai 12 dan itu bakalan dibimbing gitu ya Kak sama Wheeling. Oke, dan terus kalau nggak salah di Wheeling ini ada 2 pembagian ya Kak. Katanya ada yang satu Wheelingnya doang gitu, yang satunya itu untuk ekskul. Itu gimana Kak? Kalau Wheeling itu sebenarnya Wheelingnya udah terbentuk dulu sebelum ekskul. Jadi si Wheeling ini berprestasi dulu. Jadi kan anak si Wheeling ini kan dari berbagai sekolah kan, ada dari sekolah swasta, negeri gitu-gitu. Jadi ada anak saat itu pada tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 itu anak ini memang berprestasi di salah satu SD di Bandar Lampung. Jadi kan kalau kami kejuaraan itu kan kami memberikan surat izin kan, jadi harus izinkan sama sekolah. Jadi kan kami buat surat dispensasi dari klub untuk mereka. Jadi lama-lama orang si sekolahnya ini tertarik gitu, kayaknya bagus deh kalau misalkan disebarluaskan di tempat kami itu. Akhirnya buat klub, sampai sekarang itu masih berjalan gitu sih, dan tumbuh kembang. Dan untuk ininya sekolah-sekolah binaannya itu ada berapa Kak sekarang? Kalau sempet ada beberapa sekolah, tapi ada juga yang stuck. Seleksi alam sih yang gitu-gitu kan. Terus ada kebetulan di SMA juga ada, tapi yang sampai sekarang ada di SD sampai SMP ada 2 tempat. Oke, ada SD sampai SMP. Berarti itu sampai sekarang masih berjalan ya Kak? Dan untuk klub gitu atau komunitas sepatu roda di Lampung ini sebenarnya ada apa aja Kak? Ada beberapa sebenarnya. Terus ada tipe-tipe juga. Ada yang speed. Kalau speed itu binaannya binaan pemerintah, itu yang saya bilang masuk PON. Kalau freestyle dan agresif itu binaan dari swasta-swasta aja, anak-anak muda gitu. Terus teman-teman yang memang suka di bidang itu gitu sih. Emang kalau sepatu roda itu ada banyak macam, tapi nggak ketahuan. Kayak gitu nggak ketahuan, karena sebenarnya Lampung ini nggak punya wadah tempatnya itu sih, nggak punya tempatnya yang nggak kayak kalau dari provinsi kan dia udah punya ya. Kalau sepatu di sini tempatnya ini ada gini. Nah kita tuh nggak punya itu, jadi tidak tersebar dengan luas. Ini emang sepatu itu ada, iya nggak sih? Iya. Nggak sepatu itu yang gimana sih? Mainnya ngapain aja sih kayak gitu kan? Jadi nggak banyak orang tahu. Dan kalau misalkan kayak Tribuners gitu Kak pengen ikutan join Wheeling Lampung itu caranya gimana Kak?
boleh datang aja langsung ke Saburai sore Sabtu sama Minggu pagi. Kalau belum punya sepatu roda nanti bilang, nanti bisa dipinjemin dulu. Terus kalau udah punya tinggal nanti datang. Kalau senior itu dari 17 sampai tidak terhingga umurnya. Itu gratis. Kenapa digratiskan? Kenapa yang kecil tidak gratis? Karena kalau yang gede ini digratisin aja, dia kagak mau. Gitu. Gak fokus. Kalau yang kecil-kecil ini udah bayar, mau aja. Kalau yang gede-gede gitu ya udah digratisin, masih jadi nggak fokus. Jadi memang nggak cuman Lampung, Indonesia itu kesulitan untuk mencari bibit untuk senior. Iya. Bukan junior. Kalau junior tuh banyak, tapi kalau senior tuh sulit. Karena nggak fokus. Jadi akhirnya mungkin jadi hobi doang kali ya Kak ya kalau misalkan yang udah gede. Kalau yang gede itu cuma hobi. Kalau yang berprestasi biasanya memang yang lebih kecil-kecil. Oke. Dan untuk kedepannya nih Kak, kira-kira apa sih yang bakalan dilakuin sama Wiling Lampu gitu untuk meningkatkan pemain sepatu roda di Lampung gitu? Kalau sepatu roda sendiri, sebenarnya wheeling sendiri tuh prosesnya udah banyak banget. Dari nasional sampai internasional itu udah pernah, sampai China pernah, tapi nggak pernah dengar kan? Iya, nggak pernah dengar. Jadi memang terus Lampung itu adalah salah satu kota dan provinsi yang memegang juara umum setiap kejuaraan. Iya. Tapi ya itu event itu internasional. Iya. Tapi tidak terdengar suaranya gitu. Dan memang rencananya bulan depan kami akan ada kejuaraan yang dilaksanakan di salah satu SD di Bandar Lampung dan itu skala nasional. Jadi nanti semoga itu menambah minat dan bakat dan memperluas dan mensosialisasikan si freestyle ini secara tidak langsung kan. Gitu. Niatnya sih gitu. Karena nggak semua orang tahu. Gitu. Terus main sepatu roda itu takutnya merusak, selalu dibilang itu, takutnya merusak tempat nanti karena berpikirnya sama-sama roda kayak skateboard ya, dan itu enggak gitu. Kalau di kota-kota lain itu bahkan mereka mainnya di mall. Kemarin kami di Jogja mainnya di mall. Pengen mall itu sudah memfasilitasi. Kita nggak bisa, gor aja sulit dipakai. Karena alasannya tadi itu. Padahal enggak ya Kak ya? Enggak, sama sekali enggak. Sulit jadinya. Dan untuk event itu apa baru dilakukan tahun ini atau emang sebelumnya udah ada Kak? Sebelumnya kami Lampung pernah buat event nasional itu tahun 2014. Kenapa jangka waktunya dari 2014 sampai 2020 perlu 6 tahun ya? 6 tahun. Gitu. Karena kami kesulitan untuk mendapatkan tempat. Karena Saburai satu-satunya bisa dipakai adalah Saburai. Karena kalau event nasional dia kan punya standar lapangan kan. Dan itu hanya bisa dipakai di Saburai, terus di tempat yang jarak-jaraknya harus kita ukur, dan itu Lampung nggak support. Dibayar ya bisa, tapi mahal banget gitu. Nggak keembat. Sedangkan si freestyle ini dan sepatu roda ini kan bukan kayak basket yang seluruh tempat ada, seluruh sekolah ada kan. Kita juga masih cuma ada beberapa, masih ngebangun juga. Jadi sulitnya akan di situ gitu. Kompleks banget ya ternyata. Sepatu roda itu kompleks. Seru-seru kompleks sih sebenarnya. Harapan Kakak nih Kak selaku founder Wiling Lampu gitu untuk para banyak pihak gitu untuk mendukung sepatu roda ini gimana Kak? Semoga kedepannya sepatu roda itu lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Karena kasihan atletnya atletnya banyak berprestasi tapi nggak supportnya agak kurang. Karena kan lama-lama orang tua juga jadi capek kan. Gitu. Maksudnya harus pakai biaya sendiri, dan itu nggak murah. Kan nggak murah kan, ke Cina sendiri, ke Jogja, kemana gitu. Terus sekalinya mau buat di Lampung sendiri support lapangan yang nggak ada, jadi lama-lama orang juga udahlah, hobinya mahal banget gitu kan. Akhirnya pada kalau yang udah namanya hobi kan naik turun kan moodnya. Tapi kalau dia sudah punya tujuan yang jelas, prestasinya jelas, orang akan terus gitu kan. Sulit jadi sini. Semoga lebih baik, amin. Nah itu tadi Tribuners hasil wawancara kita dengan Kak Suci. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Semoga harapannya tadi itu bisa terwujud, amin. Dan buat Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe ya. Bye.